Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Apex of Dragon Mastery. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Namun di saat Luffy bersiap masuk kamar, Luffy pun kaget mendapati Jian yang tertidur di kasurnya. Dan ini membuat Luffy sangat kaget. Luffy pun bertanya-tanya dalam pikirannya, mengapa Jian yang ada di tempat tidurnya dan berpakaian seperti itu. Dirinya pasti sedang berhalusinasi. Dirinya seharusnya tidak memakan sepiring jamur itu. Luffy pun bertanya-tanya apakah masakan Hanjie ada yang salah. Kembali Luffy mencoba masuk ke kamarnya. Dan di saat itu Jian Ying pun terbangun dan bertanya kepada Luffy apa yang Luffy lakukan di sini. Luffy seketika panik saat ditanya oleh Jian Ying soal ini. Luffy pun balik bertanya mengapa Jian Ying ada di kamar tidurnya. Jian Ying seketika meminta maaf, dirinya memilih kamar tidur Luffy tanpa izin. Namun sebenarnya dirinya menunggu Luffy. Setelah Luffy selesai makan, dirinya ingin bersama Luffy. Luffy seketika malu dan dengan suara yang terbata-bata Luffy pun bertanya Jian Ying mau apa. Jian Ying pun mengatakan bahwa dirinya ingin berbicara dengan Luffy tentang liburan. Dirinya dengar dari Hanjie bahwa Luffy akan meninggalkan Longdu setelah liburan. Luffy pun membenarkan hal itu. Mereka memiliki waktu 4 bulan untuk liburan. Mereka akan kembali ke kota Jianghai. Itu adalah kampung halaman dirinya dan Hanjie. Jian Ying pun seketika bertanya bolehkah dirinya ikut dengan Luffy. Luffy pun seketika tertawa. Dirinya pikir Jian Ying ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tentu saja Jian Ying bisa ikut dengan mereka. Namun dirinya penasaran mengapa Jian Ying ingin ikut. Jian Ying pun mengatakan bahwa sebenarnya dirinya tidak punya tempat untuk kembali. Keluarganya adalah salah satu keluarga paling terkemuka di kota perbatasan provinsi Yunnan. Namun ketika gelombang monster datang, seluruh kota hancur. Keluarganya mengirim dirinya ke Longdu dan kemudian mereka kembali ke kota perbatasan provinsi Yunnan untuk melawan gelombang monster buas. Mereka bertarung sampai saat terakhir dan tidak ada yang selamat. Itu semua terjadi dalam waktu 2 bulan pendaftaran di Akademi Ibu Kota Naga. Meskipun dirinya adalah sarjana terbaik di Provinsi Yunnan, dirinya tidak punya rumah lagi. Dirinya mengerti kalau ini merepotkan Luffy. Sebenarnya tidak masalah baginya untuk tinggal di sini selama liburan untuk naik level atau melakukan hal lainnya. Lalu Luffy pun menepuk pundak Jian Ying dan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang ditakdirkan untuk kesepian. Dengan ini Luffy pun mengajak Jian Ying untuk kembali ke kota Jianghai bersama mereka. Dan itu juga akan menjadi rumah baru Jian Ying. Jian Ying pun sangat terharu mendengarnya dan mengucapkan terima kasih kepada Luffy. Kemudian saat ini di tempat lain jauh di dalam Divine Valley Forest di perbatasan negara bagian negara Taiki. Tiba-tiba di hutan terjadi gempa bumi yang mengakibatkan permukaan tanah mulai terbelah. Dan di saat yang sama sebuah sosok dengan ukuran yang besar saat ini sedang merangkak naik ke permukaan. Dan itu adalah Divine Dragon Bone yang telah dibentuk ulang. Dan kali ini dia kembali untuk menghancurkan semua penjinak naga.
Kemudian saat ini di bandara, sebuah layar pengumuman saat ini mengumumkan sebuah berita darurat bahwa serangan gelombang monster besar-besaran terjadi di negara Taiki. Dan mulai sekarang semua penerbangan ke negara Taiki akan ditangguhkan tanpa batas waktu. Dan bagi yang melakukan penerbangan ke negara Taiki harap pergi ke konter layanan untuk menangani prosedur. Han Jie yang melihat berita ini pun bertanya apakah kasus negara Taiki ini merupakan murka surga dan kebencian rakyatnya. Lalu Lu Fan yang memperhatikan berita ini menilai bahwa itu hanya teks. Negara bagian Taiki memblokir berita. Lu Fan pun bertanya-tanya apa yang terjadi. Setelah keluarga Jin jatuh, keluarga Liu mengambil alih. Untungnya perintah pencarian terhadap dirinya telah dibatalkan. Selain itu yang dikatakan Wuxian mengenai orang-orang di belakang kerajaan Taiki. Dirinya ingin tahu apakah mereka akan mengambil tindakan. Lalu Han Jie pun mengatakan bahwa itu bukan urusan mereka. Dirinya sudah lama ingin kembali ke Jianghai. Dirinya ingin mengajak Jian yang berkeliling dan melihat rumah baru mereka. Lalu Lu Fan pun menilai bahwa menikmati liburannya adalah hal yang benar untuk dilakukan saat ini. Kemudian saat ini di ibu kota negara Taiki. Kota pun nampak hancur akibat serangan dari Dragonborn dan banyak pasukan yang berjatuhan. Kemudian saat ini seorang pria yang dikawal petugas pun nampak cemas berdiri di hadapan sebuah sosok dan mengatakan bahwa orang-orang membawanya kepada dia. Dan nyatanya di hadapannya saat ini adalah Divine Dragonborn. Pria ini pun meminta tolong kepada Divine Dragonborn untuk menunjukkan belas kasihannya dan mengajak Divine Dragonborn pergi. Dalam pikiran pria ini, orang-orang di atas jelas sudah menyerah kepada mereka. Jika mereka tidak bisa memberikan apa yang diinginkan oleh Divine Dragonborn hari ini, keluarga Liu akan tamat. Segera pria ini meminta petugas untuk membawa orang-orang itu ke sini. Dengan cepat petugas berlari untuk menjemputnya dan ternyata orang-orang itu adalah Chen Tianzi dan Jinju. Saat Jinju melihat sosok di depannya, Jinju pun bertanya-tanya apa-apaan ini. Keluarga Jin sudah menjadi tawanan apalagi yang pria ini inginkan. Lalu pria ini pun mengatakan kepada Divine Dragonborn bahwa Chen Tianzi adalah satu-satunya penjinak naga di negara Taiki. Pria ini pun bertanya apakah Chen Tianzi yang Divine Dragonborn cari. Chen Tianzi yang mendengar hal ini bertanya-tanya dalam pikirannya soal penjinak naga ini. Dirinya tidak bisa bergerak, dirinya bahkan tidak bisa berpikir untuk kembali. Dan bahkan tidak bisa memaksa dirinya untuk bertarung. Haruskah dirinya melarikan diri dan mencari kesempatan? Dan di saat itu Chen Tianzi membulatkan tekadnya dan sekaranglah waktunya. Dan seketika Chen Tianzi memanggil Earth Dragon. Dan segera Chen Tianzi menarik Jinju untuk membawanya pergi. Namun belum sempat Earth Dragon melakukan gerakan, tiba-tiba sebuah serangan membuat Earth Dragon terdiam. Hal ini seketika mengagetkan Chen Tianzi, Jinju beserta keluarga Liu. Divine Dragonborn menyebut bahwa itu hanya seekor spesies subnaga, bahkan tidak layak disebut naga. Chen Tianzi bukan orang yang dirinya cari. Dengan ini, keluarga Liu tidak bisa menyerahkan orang yang dirinya inginkan. Keluarga Liu tidak berguna hingga sebuah serangan pun dilepaskan. Segera petugas membawa lari Tuan Liu, sedangkan akibat serangan ini Chen Tianzi pun terjebak di tengah-tengah puing-puing bangunan. Jinzu yang nampak panik pun memanggil Chen Tianzi dan meminta Chen Tianzi untuk segera membawanya pergi. Chen Tianzi pun sangat kesal dengan situasinya. Ada dua penjinak naga saat ini, namun hanya dirinya yang berakhir dalam situasi ini. Benar-benar tidak berguna. Dan apakah kali ini Lu Fan lagi? Kemudian saat ini seekor Dragonborn telah siap menyerang Jinju. Namun di saat itu Jinju agak kaget mendengar suara Chen Tianzi berteriak. Dan benar saja saat ini Chen Tianzi dicengkram oleh Divine Dragonborn. Lalu Divine Dragonborn pun bertanya kepada Chen Tianzi, tahukah Chen Tianzi siapa yang sedang dirinya cari? Chen Tianzi pun bertanya apakah Divine Dragonborn mencari penjinak naga yang lain. Dan apakah itu Lu Fan? Lu Fan adalah murid di Akademi Ibu Kota Naga dan saat ini Akademi sedang liburan. Jadi dia kemungkinan ada di sekolah atau di rumahnya. Divine Dragonborn pun menyebut ini hal yang bagus.
Dirinya ingin Chen Tianzi membawa dirinya untuk menemukan Lu Fan. Divine Dragon Bond pun kini mengikat energinya kepada Chen Tianzi dan kemudian melepaskannya. Divine Dragon Bond berjanji akan memberi Chen Tianzi kekuatan para dewa kuno. Namun jika Chen Tianzi menolak, maka Chen Tianzi akan berakhir seperti Earth Dragon itu. Chen Tianzi pun mengatakan jika dirinya punya kekuatan apapun yang bisa membunuhnya, dirinya akan berjanji kepada Divine Dragon Bond. Divine Dragon Bond pun tertawa dan menyebut bahwa dirinya bisa melihat kebencian dan rasa dendam, yang sebenarnya sangat bagus. Divine Dragon Bond kini mengaktifkan sebuah skill hingga membuat permukaan tanah terangkat yang dipadukan dengan tulang belulang dan mengurung Chen Tianzi di dalamnya. Kurungan ini pun seketika mulai bereaksi dan membentuk sesuatu yang lain hingga Chen Tianzi kini berubah menjadi seorang prajurit. Serta level Chen Tianzi kini ditingkatkan menjadi level 110. Chen Tianzi melihat perubahan pada tubuh dan levelnya pun merasa heran. Apakah ini adalah kekuatan para dewa kuno? Dan berdasarkan notifikasi, Chen Tianzi telah menjadi budak dewa kuno dengan level 110 dan menjadi Divine Bond Dragon Tamer. Divine Dragon Bond pun mengatakan bahwa sekarang Chen Tianzi adalah budaknya. Hidup atau mati Chen Tianzi bergantung pada kemauan dirinya. Dirinya akan tinggal di ruang peliharaan Chen Tianzi sampai dirinya menemukan Lu Fan. Kalau Chen Tianzi tidak dapat menemukannya, dirinya akan membunuh Chen Tianzi semudah membalikkan telapak tangan. Chen Tianzi pun mengucapkan terima kasih kepada Divine Dragon Bond atas anugerah yang telah memberinya kehidupan baru. Dirinya pasti akan membawa Divine Dragon Bond ke Lu Fan. Di sisi lain, Jinju yang melihat hal ini menilai bahwa ini sudah berakhir. Chen Tianzi telah dirasuki oleh dewa kuno. Dulu dirinya sering memberinya perintah seperti itu. Chen Tianzi pasti akan membunuh dirinya. Lalu semua pasukan Divine Dragon Bond pun kini masuk ke dalam tubuh Chen Tianzi. Dalam pikiran Chen Tianzi, dirinya mulai hari ini juga salah satu orang terkuat di dunia. Tidak ada seorang pun sekarang yang berani meremehkan dirinya. Kemudian Tuan Liu pun bertanya kepada Chen Tianzi apa yang Chen Tianzi katakan pada dewa kuno. Dan mengapa gelombang monster itu hilang. Chen Tianzi pun mengatakan bahwa dirinya berjanji untuk membantunya mencapai tujuan. Dia telah menandatangani kontrak dengan dirinya dan menjadi satu dengan dirinya. Dengan ini krisis negara Taiki telah diselesaikan. Kembali Tuan Liu bertanya, bukankah itu berarti Chen Tianzi sekarang dapat menggunakan kekuatan dewa kuno? Chen Tianzi pun membenarkan hal itu. Lalu Tuan Liu pun menyebut bahwa Divine Dragon Bond hampir menghancurkan negara Taiki. Karena itu di dalam diri Chen Tianzi tidak bisa pergi. Chen Tianzi harus tetap di sini. Chen Tianzi seketika bertanya apakah Tuan Liu cukup layak untuk menghalangi jalannya. Dan Chen Tianzi pun merasa ini waktu yang pas untuk menyelesaikan urusan mereka. Tuan Liu seketika panik dan bertanya apa yang ingin Chen Tianzi lakukan. Namun di saat itu tiba-tiba seseorang datang dan meminta Chen Tianzi untuk tidak terlalu sombong. Chen Tianzi seketika bertanya siapakah dia. Orang ini pun mengatakan bahwa dirinya dari keluarga Tan untuk membantu Tuan Liu. Dan diketahui pria ini adalah Tan Xiangyu level 105, seorang shadow hunter assassin dari keluarga Tan. Mendengar hal ini, Chen Tianzi ingat keluarga Tan ini. Jinju pernah bilang bahwa keluarga Tan telah menghilang 100 tahun yang lalu. Tampaknya sumur tersebut tidak surut, namun masih dalam kegelapan pada tingkat yang lebih tinggi. Lalu Tan Xiangyu pun mengatakan jika melihat ekspresi Chen Tianzi pasti mengerti bahwa Tuan Liu hanyalah corong keluarga Tan. Selama Chen Tianzi mengikuti dirinya, biarkan keluarga Liu belajar. Bukan ide yang buruk bagi Chen Tianzi untuk naik tahta di negara Taiki. Namun Chen Tianzi tidak menunjukkan ketertarikannya. Tan Xiangyu pun mengatakan bahwa anak laki-laki yang tidak tahu berterima kasih yang menolak roti panggang akan meminum anggur hukuman. Kekuatan di dalam diri Chen Tianzi akan menjadi milik keluarga Tan dan seketika Tan Xiangyu melepaskan serangannya, namun Chen Tianzi dengan mudah menghindarinya. Dan di saat itu Chen Tianzi menggunakan Divine Bond Dragon Spear Strike hingga menembus badan Tan Xiangyu.
Tan Xiangyu pun tidak menyangka ini dan bertanya-tanya bagaimana mungkin terjadi. Tuan Liu pun seketika panik dan menyebut ini mustahil. Di samping itu, Jinju yang melihat hal ini tidak menduga Tan Xianyong, seorang ahli tingkat 1, terbunuh dengan satu serangan. Chen Tianzi pun mengatakan bahwa dirinya pikir Tuan Liu adalah orang yang baik. Beraninya seseorang yang sederhana seperti semut katak mengaku sebagai ahli tingkat 100. Chen Tianzi pun tersenyum dan menilai bahwa beginilah rasanya memiliki kekuatan. Sungguh menakjubkan. Tuan Liu pun mengatakan bahwa ini sudah berakhir, orang-orang keluarga Tan sudah mati. Chen Tianzi pun menekankan bahwa sekarang adalah giliran Tuan Liu. Keluarga Jin jatuh dan Tuan Liu memasukkan dirinya ke penjara dan menyiksa dirinya. Dan Tuan Liu menggunakan dirinya sebagai pengorbanan untuk para dewa kuno. Tuan Liu pun menyebut itu bukan urusan dirinya, itu perintah hakim daerah. Itulah hanya suara dia, tapi Chen Tianzi dan dirinya masih bisa mendiskusikan ini. Tuan Liu pun bertanya apa yang akan Chen Tianzi lakukan. Dan di saat ini Chen Tianzi menggunakan skill Divine Bone Dragon Claw, di mana kekuatannya bergantung pada kekuatan diri sendiri. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.